Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi finansial untuk metode depresiasi dengan menggunakan metode saldo menurun. Yang kita gunakan ini adalah metode saldo menurun tunggal, dan di sini saya sudah sediakan contoh soal. Untuk harga perolehan dari sebuah aset adalah 55 juta, di mana umur ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun. Nilai sisanya diestimasikan sekitar 4 juta untuk tahun kelima. Kemudian kita akan menghitung pertama kali dengan menggunakan cara manual. Yang pertama kita harus tahu dulu tarif penyusutan dari metode saldo menurun tunggal ini. Nah, tarifnya itu dengan cara ini ada rumusnya, kita hitung dulu. 1 dikurangi akar N atau akar umur ekonomis, kemudian nilai sisa dibagi dengan harga perolehan. Nah, ini kita harus buat dulu tarifnya, karena untuk menghitung penyusutan kita harus menghitung tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung dulu berapa sih tarif penyusutan untuk saldo menurun ini pada kasus ini. Jadi sama dengan 1 dikurangi, kita buka kurung. Di sini dikatakan nilai sisa dibagi dengan harga perolehan. Maka nilai sisanya adalah 4 juta. Dibagi harga perolehan. Harga perolehannya adalah 55 juta. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita pangkatkan. Kita buka kurung lagi, 1 per N itu kan nilai sisa. Maka kita ambil nilai sisanya 5. Nah, untuk bentuk dari akar N ini sama dengan pangkat 1/n. Jadi bentuk akar N itu sama saja ketika kita menuliskan dengan pangkat 1/n. Ya. Jadi rumusnya seperti ini, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah sekitar 41%. Nah, bagaimana cara kita menghitung penyusutannya? Yaitu tarif penyusutan kita kalikan dengan nilai buku. Untuk tahun pertama, nilai buku di tahun pertama kan adalah harga perolehannya sendiri. Maka kita ambil saja dulu harga perolehannya, kita absolutkan. Lalu untuk penyusutan, kita kalikan tarif, jangan lupa absolutkan, dikali dengan nilai bukunya. Dikali dengan nilai buku, dapat penyusutan untuk tahun pertama. Untuk akumulasi penyusutan tahun pertama, kita sisa mengambil angka pada penyusutan di tahun pertama. Kemudian untuk nilai buku tahun pertama, kita kurangkan harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehan kita absolutkan, supaya rumusnya bisa kita autofill. Nah, untuk tahun kedua, tarif penyusutannya adalah tarif penyusutan kita kali dengan nilai buku. Kemudian enter. Nah, akumulasi penyusutannya yang ini agak berbeda karena kita harus menjumlahkan akumulasi penyusutan di tahun pertama dan beban penyusutan di tahun kedua. Setelah itu kita bisa lakukan autofill. Kita autofill
dan kita autofill. Maka nilai sisa pada tahun kelima adalah 4 juta. Jadi sama ya dengan yang ada di soal. Kemudian untuk menggunakan rumus di Excel, ada rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun tunggal, yaitu dengan menggunakan fungsi namanya DB. Fungsi DB ini caranya adalah sama dengan DB, kita buka kurung, cost itu harga perolehan, kita koma, salvage itu nilai sisa, kita koma lagi, life itu umur ekonomis, koma, kemudian period itu dia berada pada tahun keberapa. Kemudian kita tutup kurung. Maka hasilnya seperti ini, dan jangan lupa untuk absolutkan kecuali periodnya, karena untuk tahun kedua akan berganti menjadi 2, tahun ketiga akan berganti menjadi 3, dan seterusnya. Ini bisa kita langsung autofill. Nah, untuk nilai buku di tahun pertama sama dengan harga perolehan. Kemudian akumulasi penyusutan di tahun pertama, tentu kita sisa mengambil beban penyusutan di tahun pertama. Nilai buku di tahun pertama kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan. Jadi untuk harga perolehannya kita kunci atau kita absolutkan supaya kita bisa melakukan autofill. Setelah itu untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua, jangan lupa untuk menjumlahkan akumulasi penyusutan tahun pertama dan tahun kedua. Setelah itu baru bisa kita lakukan autofill, dan kemudian untuk nilai buku juga sudah bisa kita lakukan autofill. Hasilnya adalah 3,99182. Ya, nilai ini mendekati dengan nilai sisa yang ada di soal. Jadi nilai sisa dengan menggunakan rumus di Excel dan nilai sisa dengan perhitungan manual ini hampir sama. Jadi penggunaannya sudah benar. Ya, oke. Jadi ini penjelasan singkat dari saya untuk metode saldo menurun tunggal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.